Al-mu'min la yaskunu ila hadhihi dunya wala ila ma fiha. Seorang yang beriman tidak akan pernah jiwanya merasa nyaman tinggal di dunia ini, dan termasuk juga terhadap apapun yang ada di dunia ini. Tidak akan merasakan ada kedamaian di hatinya selama hidup di dunia ini, dengan termasuk segala kemewahan yang ada di dunia ini. Yakhudu qismahu minha wa yatanaha biqalbihi ilal haqqi azza wa jalla. Dia hanya sekedar mengambil bagiannya saja, kebutuhan pokoknya saja yang sudah ditentukan Tuhan, sisanya dia lepaskan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di depan ada ikan gurame 5 potong. Berapa kecukupanmu untuk makan? Cukup 1. Segini 1 aja udah. Ya udah 1 aja. Yang lainnya orang lain dong. Jangan kamu ambil semua disimpan. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah mengambil haknya secukupnya saja. Yang lainnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu kira-kira. Selanjutnya, wa tanaha biqalbihi ilal haqqi azza wa jalla. Yaqifu hunaka hatta yunahi anhu wahajud dunya. Dia akan tetap tinggal di sana, di dunia ini, hatta yunahi anhu wahajud dunya, sampai dia bisa menghalau ya semua gejolak ya keserakahan dunia ini bisa dihalau. Wa yu'adzinu liqalbihi bidukhuli alaihi sifarat sirrihi ya, dan mengizinkan kepada hatinya untuk masuk ke alam dunia ini sebagai utusan saja. Sifaratus sirrihi hanya sebagai duta besar rahasia hatinya saja. Ya, ngambil ngumpet-ngumpet sambil sembunyi ya. Yakhruju asirra ilal qalb. Ya. Keluar kepada hatinya, wal qalbu ila nafas, dan hatinya keluar kepada nafsunya, al mutam'inatu yang damai, wal jawarihu at-ta'i'atu, dan juga anggota badan yang penuh ketaatan. Fa bainma huwa kadzalika, sementara dia dalam keadaan seperti itu, id aghna ayyalahu anhu, keluarganya, anak istrinya dilepaskan supaya tidak bergantung kepada dirinya sendiri. Anak istrinya diberikan kebebasan untuk tidak bergantung kepada dirinya sendiri. Nanti ceritanya kemudian bagaimana caranya ya itu supaya aja jerimpet kah? Ya, keluarga nih yang mengganggu langkah-langkah kita menuju kebenaran. Sebab yang jadi masalah kan kadang-kadang gitu, aduh Pak Kim, ya kalau saya mah bisa, istri saya, nah, betul nggak? Anak saya, itu saya kan sebagai ya modus juga sebetulnya. Ya, ya sekarang dicari bagaimana caranya kan gitu. Sekarang istri juga tidak akan banyak nuntut kalau diberi kecukupan, iya kan? Iya kan, dijatahnya kamu sebulan 30 juta dah. Cukup nggak cukup 30 juta sebulan? Cukup nggak 30 juta? Kurang. Iya udah, pokoknya
kamu jangan ikut campur urusan ini suami ini, kamu 10 juta itu hak kamu, mau beli apa, mau ditabung, mau dideposito terserah kamu, pokoknya tiap bulan 30 jutanya cerai udah selesai. Liwis saja ke pacarnya kasih. Ya kan gitu persoalannya. Nanti saya kasih trik-triknya, nanti saya kasih tahu. Wahila bainahu wa bainahum. Ya, kemudian terjadi pemenggalan, ya, dipisahlah antara mereka dengan dirinya itu. Yakfihi surul khalqi yuti'uhum lahu wa yahilu baina qalbihi wa qulubihim. Jadi sampai kaitan hati dengan hati mereka juga sama, ya, dipisahkan, artinya ada ada sekat-sekat, ada demarkasi, ya. Wa yabqa wahdahu ma'a rabbih azza wa jalla, dan dia akan bersama Tuhannya, hanya sendirian dengan Tuhannya saja, sendirian dengan Tuhannya saja. Ka'anal khalqa lam yukhlaqu, seolah-olah di dunia ini tidak ada makhluk lain kecuali dia sendiri, hanya merasa sendirian di alam dunia ini. Bil idhafati ilahi, dibandingkan dengan dirinya, ya, dia merasakan aku hanya ada satu antara aku dan engkau, aku di bumi dan engkau di langit, hanya kita berdua, selesai, ya. Karena la khalqa li rabbih azza wa jalla siwa, seolah-olah tidak ada makhluk lain di bumi ini selain dia. Wa yabqa rabbuhu azza wa jalla fa'ilan wa huwa maf'ulun fih, yang menjadi fa'il adalah Tuhannya dan dia menjadi maf'ul. Tuhannya sebagai subjek dan dia sebagai objek, itu saja. Jadi artinya apa? Allah yang menggerakkan dan dia yang bergerak. Ketika dia berangkat ke sawah, kakinya yang melangkahkan adalah Tuhan. Ketika nanam padi, yang menumbuhkan padi adalah Tuhan. Ketika hujan turun, yang menurunkan hujan adalah Tuhan. Disiram dengan air, yang menciptakan air adalah Tuhan. Yang menumbuhkan buahnya adalah Tuhan. Ketika panen, yang gebod Tuhan, dia yang melaksanakannya. Itu. Jadi Allah sebagai fa'il, bahwa sebagai maf'ulun bih. Yabqa matlubuhu, ya, wa huwa talibuhu. Jadi talib dan matlub, Tuhan yang menyuruh, dia sebagai pelaksana. Yabqa asluhu wa huwa far'uhu, yang asli adalah Allah dan dia sebagai cabangnya. Ada lagi ibarat begini, seorang seperti itu. Kita ini sebagai cabang, dipatah, kita dilepas berkeliaran kemana-mana. Nanti di akhirnya cabang ini akan kembali ke pangkal lagi kok, gitu. Makanya innalillahi wa inna ilaihi. Sementara kamu lagi dilepas aja kelayaban, muter-muter gitu. Nanti ujungnya apa? Kembali lagi. Itu aja. La ya'rifu ghairahu, dia tidak kenal siapapun, yang dikenal hanya Allah saja. Wala yara ghairahu, dan dia tidak pernah melihat siapapun, yang dilihat hanya Allah saja. Ya, yatribuhu anil khalqi, dia merasa terhibur hanya dengan Allah saja. Tidak ada makhluk siapapun yang bisa menghibur dirinya. Selesai. Yang ada hanya Allah saja. Nah, inilah makanya jadi banyak umat Islam yang berpegang pada syariat
kokoh tuh itu mengharamkan tasawuf, mengharamkan filsafat, ya, mengharamkan ilmu hikmah, mengharamkan banyak lah. Ya, karena saya sendiri juga dulu diwanti-wanti oleh bapak saya tuh jangan terlalu dalam gitu mempelajari ilmu tauhid itu, barangkali tersesat gitu. Ya saya manggut-manggut aja, pesan bapak gitu. Karena bapak saya juga orang yang keras pegang syariatnya ya, nggak boleh ditawar-tawar, kalau haram udah haram udah, nggak ada alasan. Itu ya saya hormati, saya muliakan, dan beliau tetap konsisten dengan syariatnya itu. Ya, ya syariatnya ya betul. Ada semuanya, harus ada alasan, ada dalilnya, ada ijma'nya, ada qiyasnya, ada Qur'annya, ada hadisnya, kan begitu. Itu. Ya sebab ilmu tauhid kan belum ada zaman Nabi itu. Iya, fikih juga belum ada kan? Iya. Begitu. Tsumma idza syaa ansyara lahum yujiduhu bainahum lima salihihim. Dia dicipta oleh Tuhan untuk masyarakatnya, untuk mereka. Ya. Dibikin orang yang benar untuk masyarakatnya. Lahum, untuk mereka. Yujiduhu, Allah menciptakan dia orang soleh itu, bainahum, yang tinggal bersama mereka. Lima salihihim, untuk kepentingan mereka. Orang-orang semacam ini dicipta Allah untuk kepentingan mereka. Walihidayatihim, dan juga untuk membimbing mereka. Dan biasanya mereka dimusuhi. Ya sudah siap dimusuhi, dicaci maki, difitnah segala macam. Yang dibunuh-bunuh juga nggak sedikit ya gitu ya. Ya, wa yaqtuluna anbiya'ahum bighairi haqqin, itu Al-Qur'an. Para nabi itu dibunuh-bunuh semuanya kok. Ya, hampir semua nabi itu dibunuh semuanya. Semua penggerak, pendobrak, pembaharu, itu semuanya kan menjadi korban, ya, digilas oleh revolusi sendiri. Iya. Dihukum gantung dan sebagainya. Wal hidayatihim wa yasbiru ala adahum, dan mereka siap bersabar, bertahan menghadapi penghinaan mereka, menghadapi perlawanan mereka, menghadapi permusuhan mereka. Ya, li'adahum, artinya menghadapi semua kejahatan-kejahatan mereka. Hadapi aja. Limardatil haqqi azza wa jalla, semata-mata hanya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan segalanya untuk Allah, membimbing masyarakatnya, hartanya, sawahnya, waktunya, ilmunya, semuanya untuk masyarakatnya, ya, sesuai dengan petunjuk Allah, gitu. Al-qaumu hurrasul qulubi wal asrar. Mereka itu adalah orang-orang al-qaumu, orang-orang yang fungsinya sebagai penjaga hati. Hurrasul qulub, sebagai penjaga hati. Wal asrar, dan segala sir-sir hati, rahasia hati, mereka yang menjaga. Qaimuna ma'al haqqi azza wa jalla, mereka siap bekerja untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La ma'a ghairihi amiluna lahu, mereka bekerja bukan untuk selain Allah, mereka bekerja hanya untuk Allah. Allah saja, amiluna lahu, la li ghairihi. Ya munafik, orang munafik, dengerin. Ma indaka min haula'il qaum khabar. Wahai munafik,
ma indaka tidak ada di sisimu min haulai dari mereka itu, min haulai kaum dari mereka itu khabarun berita. Artinya kan gini, sira mah dibandingkan dengan mereka nang langkah papane sira ke. Paham enggak? Arti jogro ke sira ke langkah papane man dibandingkan dengan mereka itu. Ya, para waliullah itu. Ya sampai sekarang waliullah dicaci maki biasa saja. Yang tidak mengakui wali kan banyak juga kan. Yang musyrik, yang bidah segala macam. Apa itu wali sanga? Enggak ada wali sanga, enggak ada. Betul enggak? Iya kan? Ya sampai sekarang. Sampai di ISIS di sana di Irak, makam-makam para wali dihancur, dibodomin ya, dipecah-pecahin, dibuang. Ya, salah sepanjang zaman. Makam Nabi Muhammad juga mau dibongkar kalau umat Islamnya diem. Iya. Sampai makamnya masih dibenci kok, ya kan? Ya tapi mereka kan rijalullah, mereka adalah rijalullah, siap dilakukan karena semacam itu. Sebagai pembimbing hati gitu, pengawal hati. Ya, mereka berkata kalau nggak ada urusan mereka mah. Nggak pernah minta bayaran nggak apa. Ya. Wala minal imani khabar, juga iman yang ada di hatimu nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Kamu masih iman-imanan gitu. Iya, masih leab-leob. Iya. Bilang lambe abang semuanya wis lojotan jarang. Iya, jujur aja lah. Wala minal ansi billahi azza wa jalla khabar, dan juga rasa kedamaian di hatimu bersama Tuhan juga nggak ada apa-apanya kamu. Kamu nggak pernah damai, nggak pernah tenang, merasa nyaman dengan Tuhan, kok gelisah terus kok. Boro-boro suka terima, nyalak-nyalakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selalu menyalahkan Tuhanmu aja kok, boro-boro menerima segala putusannya. An qaribin tamutu wa tandam. An qaribin tamutu, tidak lama lagi kamu mau mati kok. Orang munafik, enggak lama kamu mau mati kok. Wa tandamu ba'dal maut. Ini koma gitu. An qaribin tamut koma wa tandamu ba'dal maut. Dan kamu akan menyesal nanti setelah mati. Qad qana'ta bi fasahatil lisani ma ajmatil jinani. Karena selama di dunia engkau lebih menerima, lebih mengagumi kefasihan lisan. Kamu lebih mendengarkan para mubalik-mubalik yang bicaranya hebat sebagai orator, yang bisa saudara-saudara sekalian kapal udara di talian lancar-lancar ngomongnya. Nah, ya. Tidak mencari mursyid yang betul-betul berilmu dan membimbing kamu dengan tulus, mencari orator, mencari mubalik yang hebat-hebat itu. Ya, sampai 15 juta juga kamu bayar. Hanya 45 menit ngomongnya padahal. Iya. Ma'a ajamatil jinan, tapi hatinya keropos semuanya itu. Ya, bukan menyampaikan dakwah tapi mencari materi. Paham bikin ki? Bukan kata saya nih, kata lo Jilani. Itu tersinggung lagi. Ya cep pun. Ini Mas lagi menerjemahkan apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini orang udah mati orangnya nih. Kalau nggak terima silakan aja. Saya lagi menerjemahkan aja gitu. Ya. Wa hadza la yanfa'uka, ini sama sekali tidak bermanfaat buat dirimu. Orang yang benar kau tinggalkan, engkau lebih mengikuti orang yang pintar ngomong, hanya ngomongnya aja. Paham beli? Ya gitu kayak. Iya. Al-fasahatu lil qalbi la lil lisan. Fasoha itu lancarnya ngomong itu. Mangga. Maju beta. Nggih, mangga. Ya.
Bu Yeni mana? Oh iya, emang. Ada cewek-cewek di dalam tuh, sini aja deh. Iya, al-fasah itu, orasi itu, kelancaran ngomongnya itu di hati, yaitu bukan di mulut. Hatinya lancar, bukan mulutnya yang lancar. Ya, kalau hati yang lancar bagus, kalau mulut yang lancar namanya nyerocos. Iya. Ibki ala nafsika alfan, tangisilah dirimu, menangislah untuk dirimu sendiri 1000 ketangisan. Wa ala ghairika marratan, menangis orang lain sekali saja. Ya, hanya sebagai tanda simpatik aja lah. Kalau nggak bisa nangis ya dikusel pakai bawang juga boleh. Yang penting asal berair mata aja. Ya, untuk dirimu yang harus benar-benar. Ya mayyitul qalbi, ya mayyital qalbi, wahai orang yang hatinya telah mati. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani memanggil orang-orang yang hatinya sudah mati. Wahai orang-orang yang hatinya sudah mati. Ya ghaiban 'anil qaumi, orang-orang yang menjauh dari para orang-orang yang soleh tadi itu. Ya mudabbiran, orang yang selalu merekayasa pengen usaha lain saja, melakukan tadbir, yang orang yang banyak cita-cita dan keinginan gitu. Ya mahjuban, orang yang terhijab, ya, yang tertutup hatinya. Wa bil khalqi, ya, anil haqqi azza wa jalla, yang tertutup hatinya oleh makhluk sehingga engkau tidak bisa mengenal Tuhanmu sendiri. Ilahi inni kuntu akhrisu, wahai Tuhanku, aku ini sebetulnya gagu, aku ini sebetulnya bisu sebetulnya. Fa antaqtani, engkau yang membuat aku jadi bisa berbicara. Fa anfa'ul khalqa, dengan aku bisa bicara, aku bisa memberi manfaat kepada orang lain. Binutqi, dengan ucapanku. Wa kamula lahum as-salah ala yadayya, dan mereka akhirnya bisa diperbaiki melalui kerjaku ini, tanganku ini. Engkau bikin aku bisa berbicara sehingga aku bisa menasihati mereka. Engkau bisa memberikan aku bisa bekerja sehingga aku bisa menolong mereka, memperbaiki mereka. Wa illa, kalau aku tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, ya, raddini ila kharsi, lebih baik kau jadikan aku bisu lagi aja daripada aku bicara tapi tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Oke, gitu aja.